Hai, Jazuli di sini. Kita semua tahu dan sepakat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Apa yang kita butuhkan mungkin bisa ada di orang lain, begitu juga dengan orang lain. Orang lain membutuhkan karena dia tidak memiliki apa yang dia punya, sehingga dia butuh terhadap kita. Inilah manusia, Pak. Dan dalam proses bersosial ini sering kali kita mengalami apa yang disebut dengan kegagalpahaman yang mengakibatkan tidak berhasilnya suatu interaksi satu sama lain. Dan tahukah kita, ternyata kegagalpahaman ini menjadi faktor penting kenapa kita tidak berhasil dalam banyak hal. Kenapa kita tidak berhasil dalam pendidikan, kenapa kita tidak berhasil dalam pekerjaan, dan semacamnya. Apa faktor penyebab kegagalpahaman ini? Simak baik-baik video ini. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, maka kemungkinannya ada dua. Pertama adalah berhasil, atau yang kedua tidak berhasil, yang mengakibatkan kegagalpahaman. Nah, kegagalpahaman ini, Pak, didominasi oleh satu faktor penting, yaitu kegagalan kita dalam menyimak. Nah, itulah mengapa menyimak menjadi perhatian serius bagi siapapun kalau kita ingin berhasil dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini juga pernah disampaikan oleh satu pakar, sepakat bahwa kira-kira 85% dari pengetahuan yang kita punya itu berdasarkan dari menyimak. Dan hanya 20% saja yang bisa disimpan di otak kita. Kita seringkali berinteraksi dengan orang misalkan ya. Tapi kita hanya mendengar, tidak menyimak. Nah, mendengar ini hanya proses bunyi itu menyentuh gendang telinga kita, kemudian tidak ada proses di otak, ya udah lewat aja. Sedangkan menyimak itu lebih bagaimana kita bisa mengerti suasana hati dari yang menyampaikan itu, kemudian bagaimana motif serta dorongan dia ketika berbicara. Ini yang seringkali jarang terjadi sehingga ada miskomunikasi yang mengakibatkan kegagalpahaman. Sebagai perumpamaan misalkan anak kita pengen kita belikan mainan. Saking karena kita sibuk sehingga kita tidak menganggap suasana hati anak ketika menyampaikan keinginan itu, menginginkan permainan dan semacamnya, kita tidak perhatikan itu semua, sehingga yang kita beli bukan justru mainan, malah kita beli makanan gitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita kurang benar-benar menyimak. Kita mungkin saja mendengar, tapi kita tidak menyimak. Dan yang sering kali kita alami ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu yang pertama mungkin kita pura-pura menaruh perhatian sama orang tersebut. Apalagi kita berinteraksi sambil megang gadget kita misalkan. Sambil kita, ya, ya. Seolah-olah kita menaruh perhatian padahal tidak. Gitu. Makanya seringkali Sujiwo menyampaikan, kalau kamu berbicara dengan saya, hormati saya dengan meletakkan gadgetmu. Kenapa? Karena agar tidak terjadi gagal paham. Nah, konsentrasi kita ini sering terpecah atau terdistraksi jika kita tidak terbiasa menyimak orang. Karena ketika kita mendengarkan seorang berbicara dan kita menyimak, maka kita akan menangkap motif, alasan, dan suasana hati dia ketika kita menyampaikan sesuatu. Saya seorang muslim dan saya sering mendengar sekali bagaimana sahabat dengan segudang permasalahan dia menceritakan kepada Nabi, dan Nabi itu mengerti betul suasana hatinya dia, sehingga Nabi bisa merespon kepada sahabat ini dengan tepat sasaran. Kenapa? Karena memang dalam proses penyampaian itu ada segudang latar belakang yang melatar belakangi, dan ketika itu ditangkap oleh orang lain, kita sebagai penyimak, maka kita akan mengerti. Beda dengan yang tadi hanya pura-pura kayak kita hanya pegang gadget dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali kegagalan kita itu disebabkan oleh pertimbangan yang terlalu prematur atau mudah menyimpulkan. Ketika orang belum selesai ngomong, biasanya kita langsung menyimpulkan gitu aja. Ya, mungkin sebagian orang punya kemampuan yang analitis yang baik, ya, sehingga apa yang dia disampaikan sudah mudah disimpulkan. Tetapi kalau kita cenderung dan gampang menyimpulkan atas omongan orang lain, ini bisa menyebabkan kegagalpahaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita mudah gagal paham? Itu dikarenakan adanya distraksi. Kita kurang fokus. Kita gagal untuk menangkap pesan dari yang bercerita kepada kita. Itulah kenapa kita menjadi gagal dalam berkomunikasi. Saya ambil manfaat kenapa menyimak itu penting, gitu ya.
Yang pertama, ketika kita menyimak, itu ada proses informasi di sana, sebagaimana saya kupas di awal. Kemudian, yang kedua, kenapa menyimak itu penting? Karena dengan menyimak, kita memiliki daya abstrak yang baik. Menyimak itu justru menambah citra imajinasi kita, citra artistik akan suatu hal. Kita memiliki daya abstrak yang kuat atas suatu cerita misalkan. Dan akhirnya ini menggugah kreativitas dan semangat mencipta kita gitu. Dan kemampuan menyimak itu dapat dilatih dan diasah dari waktu ke waktu. Karena semakin baik kita mendengar, maka semakin bijak kita. Untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik. Sampai jumpa pada video pendek berikutnya.